Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faya ayyuhal hudur usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah mendeklarasikan di dalam Al-Qur'an dengan kalimat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya sebagai Ar-Rahman dan Rahim. Di antara seluruh asma Allah yang 99, yang diantaranya adalah Al-Jabbar, yaitu zat yang maha perkasa. Al-Muntaqim, yaitu zat yang maha bisa memberikan siksaan. Al-Qahhar, yaitu zat yang maha bisa menaklukkan segala sesuatu. Dari nama-nama Allah yang 99, Allah kedepankan adalah dua nama yang mempunyai karakteristik yang sama dan asal katanya sama, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim asal katanya adalah rahmah, yaitu rahmat. Para ulama menafsirkan apa yang disebut dengan rahmat Allah adalah al-ihsan, yaitu kebaikan yang Allah berikan kepada makhluknya. Di antara kebaikan yang paling besar yang Allah berikan kepada seluruh umat manusia adalah Allah mengutus para anbiya yang secara khususnya yang nabi itu diperuntukkan untuk seluruh manusia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai bentuk implementasi daripada perwujudan kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakikatnya adalah hadiah dari Allah kepada kita. Kebaikan dari Allah yang Allah berikan, Allah turunkan kepada kita semua, yang dengannya kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala tuangkan di dalam surat Al-Ahzab yang berbunyi, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada di dalam jiwa Rasulullah suri tauladan yang baik. Maka dengan deklarasi ini bahwa Nabi Muhammad adalah implementasi daripada rahmat yang Allah berikan kepada alam semesta, dan bahwasannya di dalam rahmat itu ada qudwatun hasanah, ada uswatun hasanah, yaitu satu tauladan yang bisa memberikan kebaikan dan kebahagiaan bagi kita tidak terkecuali di dunia dan di akhirat. Maka dengan begitu kita bisa paham bahwa segala tindak tanduk, segala apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejatinya ada kebaikan yang bisa kita ambil. Jamaah rahimakumullah, kita tidak bisa mengambil kebaikan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa kita mengetahui sejarah hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak bisa pula walaupun kita mempelajari sejarah hidup Nabi Muhammad kalau kita hanya mempelajarinya seperti hafalan. Kita semua sudah tahu kapan beliau dilahirkan, dan kita sudah semuanya tahu siapa nama ayahnya, siapa nama ibundanya, siapa nama kakeknya, kapan perang Badar terjadi,
kapan hijrah ke Madinah Munawwarah terjadi, berapa orang yang masuk Islam ketika pertama kali berdakwah, kita semua rata-rata sudah menghafal itu. Namun sayangnya, itu bukanlah maksud daripada diutusnya Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksudkan oleh Allah adalah ketika Allah menjadikan utusan Allah yaitu Nabi Muhammad sebagai implementasi daripada rahmatnya, maka sudah seyogianya kita memahami, memetik dan mengambil hikmah dari setiap perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Yang hikmah itu menjadi kebaikan, wujud ihsan Allah yang kalau kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, yang kalau kita ambil ibrahnya, maka kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Inilah yang disebut dengan fikih sirah nabawiyah. Jadi hendaknya kita tidak hanya belajar sirah nabawiyah, namun hendaknya juga kita mempelajari fikih sirah. Bedanya apa? Kalau kita mempelajari sirah nabawiyah, maka kita seakan hanya mempelajari kejadian-kejadian yang dialami Nabi Muhammad tanpa kita mengambil ibrah dan hikmahnya. Dan ini sebenarnya bukanlah tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah kita mempelajari fikih sirah, yaitu kita mengetahui hikmah daripada diutusnya Nabi Muhammad SAW. Setiap kejadian yang dialami Nabi Muhammad ada hikmahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau dalam keadaan yatim? Kenapa beliau dilahirkan dengan tanpa ayah? Kenapa kemudian Allah wafatkan ibundanya? Kemudian kenapa Allah wafatkan kakeknya? Sampai-sampai terakhir beliau diwafatkan pamannya yang paling sayang. Ini semua penuh dengan hikmah, penuh dengan pelajaran yang bisa kita petik. Sangat disayangkan kalau kita melewatkan itu dan hanya sekedar menjadi hafalan pelajaran sehingga kita tidak mendapatkan ihsan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pelajari, misalnya adalah Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah Al-Munawwarah, di mana pada saat itu beliau posisinya adalah sebagai pemimpin negara. Berbeda ketika beliau waktu di Mekah. Kalau kita bandingkan waktu beliau di Mekah, bisa kita katakan kehidupan ekonominya jauh lebih baik daripada ketika beliau di Madinah Munawwarah. Yang di Mekah sebelum beliau diutus, kehidupan ekonominya, kehidupan dalam sehari-harinya itu lebih tercukupi daripada ketika di Madinah Munawwarah. Kita melihat kenapa demikian. Padahal sebelum beliau diutus, beliau berdagang, dan setelah beliau diutus kemudian hijrah ke Madinah, beliau sebagai pemimpin negara, bukan hanya sebagai pemimpin negara, cuman beliau juga sebagai insan atau pemimpin yang sangat ditaati, yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Yang kalau pemimpin itu sangat dicintai dan rakyatnya loyal terhadap pemimpinnya, maka apa saja yang pemimpinnya mau, niscaya akan dituruti dan tidak akan pernah terlambat. Namun apa yang terjadi? Ternyata Nabi Muhammad SAW hidup dalam keadaan sederhana di dalam waktu yang memungkinkan beliau untuk mengumpulkan harta. Jadi apa ibrah yang bisa kita ambil? Bahwa Rasulullah mengajarkan kepada umatnya, wahai umat Nabi Muhammad, jikalau kalian menjadi seorang pemimpin yang memungkinkan kalian untuk berbuat, mengumpulkan harta, untuk mengumpulkan segala apa yang kalian punya, maka itu sejatinya tidaklah layak. Seandainya Nabi Muhammad ingin, maka beliau tidak tinggal mengomandokan satu kalimat untuk mengumpulkan harta kepada seluruh sahabatnya, niscaya tidak akan terlambat satu hari pun, semuanya akan turut. Namun Nabi Muhammad tidak menggunakan itu untuk mengumpulkan harta. Inilah hikmah. Kenapa ketika di Madinah Munawwarah beliau hidup dalam keadaan yang sederhana? Karena pada saat itu beliau adalah sebagai pemimpin dan beliau ingin membuktikan
bahwa pemimpin yang baik, pemimpin yang dicintai tidak harus dia mempromosikan dirinya. Cukuplah dia menjadi suri tauladan bagi rakyatnya, maka rakyatnya dengan otomatis akan mencintai dan loyal kepadanya. Inilah yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad, dan inilah salah satu daripada ribuan hikmah yang terkandung di dalam sirah nabawiyah, yang kalau kita pelajari satu persatu, semua masalah kehidupan ada solusinya di dalam sirah nabawiyah. Maka jamaah rahimakumullah, Al-Khatib mengajak kepada para jamaah untuk mulai mempelajari fikih sirah nabawiyah, di mana memang ini adalah pelajaran yang masih sangat jarang di tengah masyarakat kaum muslimin khususnya Indonesia. Karena memang juga dalam beberapa buku masih sangat sedikit yang mempelajarinya. Di antara buku yang sangat direkomendasikan dalam fikih sirah adalah buku karya Profesor Dr. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Namun memang sayangnya dalam hal ini belum ada terjemahan. Mudah-mudahan suatu saat nanti semakin banyak lagi pengajian serta kajian yang berkaitan dengan fikih sirah nabawiyah, agar umat Islam semakin terbuka bahwa permasalahan hidup, bahwa segala solusi hidup yang kita cari untuk mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan itu ada di dalam sirah nabawiyah, ada di dalam suri tauladan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wad'ullaha ta'ala wa antum muqinuna bil ijabah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'du. Faya ayuhal khudur, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya rabbal alamin. Allahumma ansuril muslimina fi Filastin وانصر المسلمين في كل مكان. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أمتنا مسلمين بحسن الخاتمة يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.